Hai guys, makasih udah klik. Kali ini kita akan bahas series Korea berjudul A Shop for Killers. Oke guys, inilah A Shop for Killers. Cerita dimulai dengan sekelompok orang yang merasa bahwa mereka telah dibohongi oleh seseorang bernama Jiman. Mereka langsung mengejar seluruh keluarganya, termaksud keponakannya yang bernama Jian. Karena rumah Jiman cukup canggih, mereka memutuskan untuk menyusuri rumah-rumah itu dan mengincar keponakan Jiman dari jarak jauh. Keponakan Jiman, Jian, berada di sana bersama dua temannya, yaitu Ba Jung-min dan So Min-he. Dalam situasi terdesak seperti ini, Jian mengingat apa yang telah diajarkan paman tentang cara bertahan hidup, terutama ketika diserang secara tiba-tiba. Jiman selalu mengajarkan bahwa setiap hal yang diatur dengan sempurna selalu punya titik lemah, dan itulah yang diajarkan kepada Jian. Jian melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui arah tembakan tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil mengetahui arah tembakan tersebut. Dengan informasi tersebut, Jian memutuskan untuk berpindah ke tempat temannya. Beruntungnya Jian tidak terkena tembakan dari musuh mereka di tempat baru tersebut. Jian memilih berpindah ke sana karena ada senjata yang telah disediakan oleh pamannya. Beberapa hari sebelumnya, Jian sedang berada di kantor polisi karena memukul seorang pria mesum yang masuk ke toilet wanita. Orang tersebut tidak terima dipukul dan akan menuntut Jian sehingga melapor ke polisi karena penyerangan. Polisi pun meminta Jian untuk memanggil walinya agar bisa berdamai dengan pria mesum itu. Jian menelpon Jiman agar bisa bebas dari masalah yang sedang dihadapinya. Namun Jian terkejut saat mendengar dari telepon yang dihubunginya ternyata suara polisi yang mengatakan Jiman telah meninggal. Ini membuatnya mengingat segala sesuatu yang pernah diajarkan Jiman, terutama Jiman yang memasang pengaman di rumahnya. Mulai pembelian barang-barang anti peluru seperti lemari besi, jendela anti peluru yang awalnya terlihat aneh baginya. Jiman juga memotret identitas Jian dan meminta keponakannya untuk selalu mengingat nomor identitasnya, karena itu dipakai sampai mati. Jian tidak mengerti dengan maksud dari ucapan pamannya, namun Jiman meminta Jian untuk menghafalnya sekarang juga. Itulah kenangan terakhir bersama pamannya. Jian merasa belum sepenuhnya memahami tujuan pamannya meninggalkan barang-barang tersebut dan mencari tahu apa maksud dari semuanya. Ketika di taksi, Jian bertemu dengan teman pamannya Jian. Untungnya sopir taksi tersebut baik dan membantu Jian memberikan kartu namanya jika membutuhkan pertolongannya. Setelah itu Jian sampai di rumah sakit di mana jasad pamannya berada sekarang ini. Ia akan melakukan konfirmasi apakah tubuh yang berada di sana adalah Jiman pamannya. Meskipun Jian masih ragu karena pamannya melakukan bunuh diri, dilihat dari luka di lehernya yang tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Polisi menjelaskan kalau dari hasil rekaman CCTV tidak ditemukan adanya orang yang masuk ke rumahnya, dan besar kemungkinan Jiman mengakhiri hidupnya sendiri. Kecuali kalau Jian menyetujui untuk otopsi, namun Jian menolaknya. Jian kemudian melihat tato di telapak kaki Jiman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu teman masa kecilnya Ba Jung-min yang merupakan ahli IT dan pernah bekerja paruh waktu dengan pamannya datang mengunjungi. Jung-min mengedit foto Jiman untuk pemakaman karena Jian tidak memiliki foto Jiman sendiri. Jung-min juga menjelaskan bahwa dia adalah orang terakhir yang menelpon Jiman sebelum kematiannya, sehingga ia orang pertama yang dihubungi polisi. Pamannya ditemukan di kamar mandi dan Jung-min akan membantu membersihkannya. Setelah itu Jian berada di rumah duka dan menyambut teman-teman pamannya yang mendatangi rumah duka. Jian dibantu oleh paman taksi
dan ia memberitahu siapa saja yang mengirimkan buket bunga. Tetapi ada satu orang bernama Lohan yang mengirimkan buket bunga, tetapi paman taksi itu tidak mengenalinya. Saat Jungmin membersihkan kamar mandi Jiman, dia menemukan bercak darah di laci kamar mandi tersebut. Ternyata ia menemukan handphone Jiman yang masih model lama. Kembali ke rumah duka, teman-temannya membicarakan mengenai pekerjaan Jiman. Ada yang mengatakan kalau Jiman adalah anggota gangster tawon. Ada juga yang bilang Jiman anggota BIN. Lalu si supir taksi menghampiri mereka dan memarahinya. Ia mengungkit kalau bukan karena bantuan Jiman, mungkin dirinya dan teman-temannya akan meninggal. Ayahnya dulu mengalami kebangkrutan dan ingin mengakhiri hidupnya dengan mengajak si supir taksi dan adiknya dengan menghirup asap arang. Namun saat itu Jiman datang dan membawakan uang untuk mereka bayar hutang. Teman-temannya setelah mendengar cerita si supir taksi langsung sedih. Sementara itu Jiman telah dikremasi dan Jian telah merelakan kepergian pamannya. Meskipun masih penuh pertanyaan di kepalanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jian memutuskan untuk merokok sebentar, dan si supir bus yang perawakannya tinggi besar membantu menyalakan api. Ia menjadi bahan pembicaraan teman-teman Jiman karena raut wajahnya yang tidak sedih, dan mereka juga mengira mereka tidak dekat. Setelah di rumah, Jungmin langsung pamitan setelah membersihkan kamar mandi Jiman. Jian mengatakan bahwa setelah merasa agak tenang, dia akan mengajak Jungmin makan bersama nanti. Saat di dalam, Jian teringat kenangan bersama pamannya di setiap ruangan. Jian telah tinggal bersama Jiman selama lebih dari 10 tahun setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dalam kesedihannya yang tak terbendung, Jian menangis karena merasa bersalah tidak tahu apa yang terjadi pada pamannya. Dia merasa bahwa Jiman mungkin menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin merepotkannya karena selama ini ia berpura-pura menjadi orang kuat. Jungmin datang lagi karena ia lupa menyerahkan telepon yang ditemukannya. Dan melihat Jian yang sedang menangis, awalnya Jungmin ingin pergi, tapi Jian memintanya untuk menemaninya karena dirinya sedang sedih. Setelah itu, Jungmin memberitahu Jian bahwa dia menemukan handphone itu di kamar mandi. Meskipun Jian tidak pernah melihat pamannya menggunakannya, Jungmin menjelaskan bahwa kemungkinan besar handphone itu digunakan Jiman untuk bekerja, mungkin sebagai handphone sekali pakai. Tiba-tiba Jian melihat ada pesan dari seseorang yang telah mentransfer uang dalam jumlah besar. Jian terkejut dengan uang sebesar itu. Berapa banyak selang air yang dijual pamannya? Karena selama ini Jian hanya tahu kalau pekerjaan pamannya menjual selang air untuk perkebunan. Mereka berdua terkejut dengan temuan ini. Mereka lalu mengecek situs jualan pamannya. Ternyata situs tersebut awalnya adalah situs pertanian, tetapi di baliknya ada situs jual beli senjata. Ada juga tulisan di aplikasi jualan yang diperbaiki oleh Jungmin. Jian menyadari bahwa tulisan itu sangat mirip dengan tato di kaki pamannya yang dilihatnya di tempat pemakaman. Mereka terkejut ketika mendapat pesan yang muncul dari seseorang yang mengaku sudah membayar barangnya, namun tidak dikirim. Jian kemudian membalas pesan kalau ia akan mengembalikan uang orang itu karena toko akan ditutup setelah pemiliknya meninggal. Yang mengejutkan, orang tersebut mengatakan kalau Jiman meninggal, maka Jian juga harus meninggal. Jian kaget kenapa orang ini mengetahui namanya. Setelah itu mereka dikejutkan lagi oleh kedatangan tamu yang tidak dikenal, So Min-he yang mengaku sebagai guru bahasa Cina Zhong Jiman. Jian sendiri tidak tahu bahwa pamannya belajar bahasa Cina. So Min-he memiliki senjata di tas belakangnya dan dia memaksa masuk meskipun Jian mengatakan bahwa pamannya tidak berada di rumah. Cerita flashback ke 7 tahun yang lalu. Ketika Jian masih kecil, ini adalah pertemuan pertama Jian dengan Jiman yang sudah tidak pulang ke rumah orang tuanya selama sekitar 8 tahun. Jiman disambut oleh ibu, kakaknya dan iparnya yang merupakan ibu dari Jongjian. Meskipun ada interaksi tipis-tipis antara mereka, Jian senang akhirnya memiliki seorang paman. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Setelah kedatangan tiba-tiba Jiman, ibunya tiba-tiba meninggal dunia. Ini memicu perdebatan antara kakak dan Jiman. Jiman mencurigai bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kematian ibunya dan perlu dilakukan autopsi.
tetapi kakaknya menolak karena ibu mereka memiliki penyakit parah dan sudah divonis dokter tidak mempunyai harapan hidup yang lama. Setelah itu, Jian kecil tidak sengaja menjatuhkan abu neneknya, dan orang tua Jian meminta Jiman untuk membawa Jian pergi dari rumah duka karena masih mengurus acara duka ibunya dan bisa menjaga Jian di rumah saja. Setelah Jiman pergi, datanglah seseorang yang mengaku sebagai teman lama Jiman yang datang ke rumah duka, dan ia mencari keberadaan Jiman yang tidak tampak di sana. Jiman kemudian mendapat telepon dari seseorang di handphone jadulnya dan bertanya tentang telepon misterius tersebut. Jian meminta Jian untuk tetap di rumah karena dia akan mengunjungi orang tua Jian. Jiman menjanjikan bahwa temannya akan datang untuk menjaga Jian, namun jangan dibukakan pintunya jika orang tersebut tidak bisa menjawab teka-teki dari Jian. Lalu Jian kecil memberikan teka-teki beserta jawabannya kepada pamannya. Kemudian beberapa saat ada seseorang datang membunyikan bel pintu. Jian kecil bertanya apakah itu teman pamannya yang seperti yang ia janjikan. Jian merasa bahwa sesuatu tidak beres, terutama ketika teman Jiman tidak bisa memberikan jawaban atas tebak-tebakan yang ditanyakan. Namun tiba-tiba orang itu bisa membuka pintunya. Jian pun merasa ketakutan dengan kejadian itu. Setelah itu dari belakang muncul seseorang yang langsung menarik orang itu dan menghajar orang yang masuk tadi. Ternyata orang kedua yang datang adalah teman Jong Jiman. Meskipun tampaknya ia tidak bisa berbicara, teman Jiman berhasil menjawab teka-teki tersebut dengan menulis jawabannya di teleponnya. Dia meminta Jian untuk tetap di kamar karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Karena dari luar ada orang lain yang sedang menuju ke tempatnya. Jian setuju dan menunggu di kamar. Setelah itu dia mendengar suara perkelahian di luar dan teman Jiman yang dipenggal tangannya. Jian langsung bersembunyi dan menghindari mereka berdua dengan kabur lewat jendela dan sempat terjatuh, namun untungnya di bawah ada kasur yang menyelamatkannya. Jian yang berlari tak sengaja tertabrak mobil. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dan untungnya Jian selamat dari kejadian itu. Malam harinya saat tidur, Jian bermimpi bertemu dengan Heina yang membawa tangan teman pamannya yang meninggal dan mendekatinya. Jian kecil pun ketakutan dan setelah itu ia menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Meskipun dia tahu bahwa ada orang yang masih mengejar dan berusaha menangkapnya, dia tetap cerdas. Ketika orang itu masuk ke ruangan Jian, ia dengan cepat bersembunyi. Ia menggunakan tangga darurat untuk turun dan menjauh dari orang yang mengejarnya. Namun, pengejaran tetap berlanjut dan Jian mencari tempat persembunyian baru. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kamar mayat sebagai tempat persembunyian terakhirnya. Di dalam dia menemukan kalau jenazah yang ada di sana adalah ibunya sendiri. Orang yang mengejarnya juga masuk ke dalam. Mengetahui bahwa Jian berada di sana, Jiman tiba-tiba muncul dan berhasil mengalahkan kedua pengejar itu. Ia pun menyelamatkan Jian. Jiman melihat keponakannya dengan kasihan, mengangkatnya dan membawanya pulang. Setelah kejadian itu, Jian resmi pindah ke rumah Jiman karena keluarganya sudah tidak ada lagi dan dia hanya memiliki Jiman sebagai pamannya. Meskipun Jian telah mengalami banyak kejadian traumatis, Jiman meminta Jian untuk tetap kuat dan tidak akan memanjakannya seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Jiman memperhatikan Jian dengan penuh perhatian. Meskipun Jian terlihat pendiam dan enggan berbicara setelah peristiwa tragis tersebut. Meskipun pendiam, Jiman sangat memperhatikan terhadap Jian dan berusaha memberikan dukungan dan kasih sayang yang diperlukan oleh keponakannya yang baru saja mengalami kejadian mengerikan. Dia mengalami trauma yang mendalam dan bahkan tidak bisa berbicara. Di sekolah, dia sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya, kecuali oleh temannya Bajungmin yang tetap berusaha membantunya. Tidak ada yang mau berteman dengan Jian kecuali Jungmin. Suatu hari ketika Jiman terlambat menjemput Jian pulang sekolah, Jian marah dan ngambek sehingga Jiman terus membujuknya untuk naik ke mobil. Walaupun hujan lebat, Jian tetap enggan naik.
Jiman meskipun sabar akhirnya meninggalkan Jian di sana. Namun ketika Jian tetap berusaha mendekati Jiman, hubungan mereka semakin rumit. Jian dan Jiman hidup seperti orang asing satu sama lain. Meskipun Jian terus mencoba untuk mendekati Jiman, Jiman terlihat menjauh dan tidak terlalu memperhatikan Jian. Suatu hari guru Jian memberitahu Jiman bahwa Jian kesulitan dalam menjalani kehidupannya di sekolah, terutama karena teman-temannya yang tidak suka padanya. Namun Jiman hanya mengatakan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan oleh Jian sendiri. Perlakuan teman-temannya di sekolah semakin menjadi-jadi. Mereka mengunci Jian di gudang dan meninggalkannya sampai malam. Tidak ada yang tahu bahwa Jian berada di sana. Di dalam gudang, Jian melihat Heina lagi membawa tangan temannya Jiman. Mendapati situasi sulit ini, Jian akhirnya memanggil-manggil nama Jiman. Dan ini adalah kali pertama Jian berbicara setelah sekian lama. Adegan menyentuh antara Jian dan Jiman memang membuat perubahan dalam hubungan mereka, memberikan harapan baru bagi Jian. Jiman merasa bangga dengan kemajuan keponakannya yang akhirnya mau berbicara lagi setelah sekian lama dan hubungan mereka semakin dekat kembali. Kembali ke Minhe, setelah tidak diizinkan masuk oleh Jian, dia pergi dari rumah Jiman. Jian dan Jungmin kemudian memeriksa situs tersebut dan menemukan 4 kode berbeda yang dijual. Kode merah untuk pembunuh, kode ungu untuk mata-mata, kode kuning untuk kru pembersih, dan 1 kode yang tidak dijual yaitu kode hijau yang merupakan admin atau operatornya. Kejutan terjadi ketika nama Jong Jiman dan Jong Janjin muncul di kode hijau. Namun tiba-tiba rumah mereka bergetar dan mereka menemukan bahwa dinding pagar rumahnya sudah hancur akibat ditembak oleh drone. Pada saat drone itu menembak kaca-kaca rumah, ajaibnya kaca itu tidak pecah dan semua itu ternyata merupakan sistem lindungan yang dibuat oleh Jiman untuk melindungi rumah mereka. Tembakan dari drone-drone itu sulit ditembus dan hal ini menambahkan lapisan keamanan bagi rumah Jiman dan Jian. Musuh-musuh mereka semakin cerdas dalam upaya mereka untuk menembus sistem keamanan rumah Jiman. Drone-drone tersebut kemudian menembakkan sebuah benda yang melekat di jendela rumahnya, yang ternyata benda itu adalah bom yang akhirnya meledak dan menghancurkan kaca-kaca di jendela, sehingga drone itu bisa masuk ke dalam rumah. Jian dan Jungmin harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri karena drone mengincar mereka. Jungmin berusaha melindungi dirinya dengan bersembunyi di kamar dan lemari besi anti peluru yang dibuat oleh Jiman. Namun musuh berhasil merusak lemari besi tersebut, meningkatkan ketegangan dalam situasi tersebut. Berkat kepandaian Jian dan tindakan cepatnya, mereka berhasil menghancurkan drone yang hampir membahayakan mereka. Musuh-musuh ini tampak memiliki motivasi dan alasan tertentu untuk menargetkan Jiman dan keluarganya. Mereka membentuk kelompok dan memiliki kode-kode tertentu yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Jiman. Mungkin mereka merasa dihianati atau dibohongi oleh Jiman, yang bisa jadi memiliki hubungan atau transaksi bisnis yang rumit dengan mereka. Oke guys, itulah alur A Shop for Killers episode pertama dan kedua. Untuk episode selanjutnya akan kita up minggu depan. Silahkan subscribe agar tak ketinggalan. Sekian dan terima kasih.